Singkatnya jangan tidak pakai selimut. Malahan saya tuh tempat daerah terbuka, jaga malam di SPBU Haji Sukiman. Nah, jadi kita alhamdulillah setelah mengkonsumsi itu badan tuh terasa hangat-hangat terus lah. Itu yang pertama khasiat yang sudah saya dapatkan dari Borneo 58 ya. Yang sakit itu yang sering yang pertama-tama aku tuh emah tulang kena. Alhamdulillah setelah aku konsumsi itu enggak lagi saya makan obat-obat mah tuh enggak lagi. Biar saya terlambat makan, biar makan kenyang, enggak ada. Alhamdulillah lah. Kalau masalah mah udah jelas. Satu kali habis ini mah saya alhamdulillah udah teratasi. Itu saya punya kadar gula darah itu kan 261. Setelah konsumsi ini saya belum lagi check up ke sana itu. Gimana hasilnya nanti gitu lah maksudnya. Tapi saya rasa mungkin jelas menurun lah karena badan tuh memang dulu kan kalau kadar gula naik badan tuh lemas, itu rasa lusuh. Nah, alhamdulillah sekarang tuh bersemangat terus lah kayaknya tuh. Saya mau ngambil lagi yang kedua lah ini itu maksud saya continue terus. Itu pun saya makan tuh enggak saya anjuran lah, kadang-kadang malam satu sendok makan tuh. Nah, kemudian kadang-kadang pagi, tapi kalau saya udah minum susu saya enggak minum itu dulu. Tidak pulang siang. Nah itu seharusnya kan 2 atau 3 kali lah satu hari. Tapi saya tidak pakai itu karena pencegahan, saya sifatnya pencegahan Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga masih dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita yang pada tahun lalu masih bisa melaksanakan atau mengikuti ibadah puasa. Namun pada tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahun ini mereka tidak lagi bersama kita. Jadi ini adalah momen yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menunaikan ibadah puasa. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholah. Jadi orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Para pendengar setia Radio Ramera dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai tetap meraih peluang pahala dengan konten kreatif di bulan Ramadan. Jadi pada Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Jadi cobaan orang yang melaksanakan puasa pada saat ini bukan hanya mereka yang menahan lapar dan dahaga, akan tetapi cobaan mereka saat ini juga ada di dalam genggaman tangan, yakni HP atau Android. Jadi aktivitas apapun saat ini
tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Mulai dari sebelum tidur kita pegang HP. Saat kita tidak bisa tidur, kita juga memegang HP. Bahkan saat bangun tidur, yang pertama kali kita sentuh adalah HP. Jadi HP sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Semua aktivitas, baik untuk penunjang pekerjaan atau pendidikan atau dakwah dan lain sebagainya, semuanya memanfaatkan yang namanya HP atau teknologi. Jadi termasuk kita saat ini ya, dalam bersiar, dalam berdakwah, kita harus memaksimalkan HP. Karena HP memang saat ini tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun, baik yang tua, muda, laki-laki, perempuan, orang dewasa, dan anak-anak. Bahkan saat ini ya, HP sudah menjadi gaya hidup. Jadi kalau HP-nya semakin keren, maka akan menjadi penilaian tersendiri bagi seseorang. Jadi seperti itu. Bahkan saat ini ya, HP sudah menjadi semacam mempengaruhi psikologi seseorang. Bisa kita lihat saat ini anak-anak ya, yang tingkah lakunya sudah banyak sekali mengikuti apa yang dilihatnya di HP. Bisa kita lihat anak-anak muda saat ini yang nongkrong di kafe juga pengaruhnya sudah merupakan dampak dari HP. Anak muda saat ini tidak malu lagi untuk mengungkapkan kata-kata kotor di depan umum, mengatakan binatang dan lain sebagainya. Tidak ada malu-malunya lagi mengungkapkan kemaluan wanita atau kemaluan pria di sekitar orang, di sekelilingnya. Mereka tidak malu-malu lagi. Itu adalah dampak negatif daripada HP. Demikian juga kita, orang dewasa yang terkadang juga ikut-ikutan untuk berkata-kata yang tidak. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, HP pada dasarnya bisa membuat atau berdampak positif bagi penggunanya, akan tetapi juga bisa berdampak negatif. Karena di dalam HP ini semuanya ada, Bapak Ibu. Kita mau transaksi online, ada. Kita mau jual beli, ada. Kita mau bayar cicilan, juga ada. Termasuk ketika kita mau bayar tagihan listrik, tagihan PDAM, semuanya bisa menggunakan HP. Jadi fungsi HP saat ini sudah menjadi barang yang tak mungkin ditinggalkan oleh masyarakat. Namun di zaman sekarang, karena pengaruh HP tersebut, akhirnya kita terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kita menonton konten yang negatif, konten pornografi, ujaran kebencian, kemudian juga berita hoax, dan itu akhirnya berdampak buruk pada kita. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini, tentu saja ketika seseorang masih melakukan hal seperti itu di bulan Ramadan, dampaknya tentu saja akan negatif. Ibadah puasa yang dia lakukan akan sia-sia. Jadi hal ini mestinya kita hindari. Kita tetap harus bisa mendapatkan pahala
di tengah derasnya arus informasi saat ini. Karena memang seperti yang di awal saya sampaikan tadi, bahwasanya HP tidak mungkin bisa kita tinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan HP, tentu saja kita akan ketinggalan informasi. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap mendapatkan pahala di bulan Ramadan dengan konten-konten yang positif? Tentu saja bisa, ya. Salah satunya seperti Studio Ramera ini. Ini juga merupakan konten positif yang hendaknya kita ikuti. Ada stasiun radionya, kemudian ada channel YouTube-nya, ada Facebook-nya, dan kebetulan menyiarkan kegiatan siraman rohani selama Ramadan. Itu adalah salah satu konten kreatif. Jadi kalau misalnya ini kita saksikan, ya, ada siraman rohani pada saat ini kita saksikan, kemudian apalagi kita like, kemudian kita bagikan, kita subscribe, tentu saja pahalanya akan berlipat. Bukan saja yang mempunyai studio, yang bekerja di Radio Ramera, akan tetapi Anda juga akan mendapatkan pahala. Jadi ketika tayangan ini nantinya masih ditonton oleh orang dan bermanfaat untuk orang lain, kemudian Anda pernah melakukan like atau setidaknya membagikan video ini kepada orang lain dan orang lain merasakan manfaatnya, tentu saja Anda juga mendapatkan pahala jariah. Nah, ini hendaknya yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan, bukan melakukan melihat konten-konten negatif yang tidak bermanfaat, rebahan sehari dari pagi, siang sampai sore. Jadi puasa kita tidak ada manfaatnya. Apalagi sampai kita berangan-angan dengan melakukan online semata, kita bisa mendapatkan cuan. Karena banyak saat ini orang-orang yang kaum rebahan, angan-angannya begitu tinggi. Dia pengen sekali mempunyai uang yang begitu banyak. Akhirnya dia terjerumus ke dalam judi online. Nah, judi online itu mungkin sudah Anda ketahui bahwasannya itu hanya tipu-tipu saja. Kalaupun Anda menang, tentu saja itu diberi. Jadi kebanyakan para pejudi online itu adalah kalah. Jadi kalau misalnya ada yang menang, itu hanya bonus supaya Anda mau berinvestasi atau mau pasang taruhan dengan jumlah yang lebih besar. Nah, itu harusnya Anda pikirkan. Kemudian akibat dari judi online biasanya bukan ekonomi yang membaik, justru ekonominya yang dulunya punya investasi, punya aset miliaran atau jutaan, sekarang akibat judi online bahkan aset-aset yang ada dijual. Nah, ini adalah dampak negatif yang diakibatkan oleh HP yang salah dalam penggunaannya. Bahkan beberapa waktu lalu kita juga pernah melihat di tayangan televisi ada seseorang yang akhirnya mengakhiri hidupnya dikarenakan dia terlilit hutang akibat terjebak judi online. Nah, kalau sudah demikian tentu saja ini adalah sesuatu yang buruk. Maka dari itu, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang baik ini, di bulan yang berkah, di bulan yang penuh ampunan, di mana di bulan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih tetap bisa mendapatkan pahala tanpa meninggalkan HP.
yaitu tadi dengan cara membuat konten-konten yang kreatif. Seandainya konten-konten tersebut kita tekuni, kita seriusi, insya Allah bukan hanya saja mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat bagi orang lain, akan tetapi konten yang kita sajikan ini juga bisa mendatangkan uang. Ya, ini tidak perlu contoh dari orang yang jauh, karena di Ramera juga sudah punya konten Facebook Ramera TV News ya. Nah, kemudian saya sendiri juga mempunyai channel YouTube. Ada Melawi News, saya juga di Facebook ada channel Jejak Langkah yang alhamdulillah sudah ada pendapatan dari channel tersebut. Nah, itu dampak positif yang kita rasakan kalau kita memanfaatkan sosial media dengan cara yang bijak. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang terjebak dengan sosial media atau HP. Salah satu contohnya ketika ada orang yang mengajak berkenalan kita. Biasanya ini ada kasus nyata. Ada kasus nyata di mana ada seseorang yang mengaku oknum polisi ya, oknum polisi. Di sosial medianya oknum polisi tersebut sangat ganteng. Kemudian dia mencoba berkenalan dengan anak sekolah. Nah, setelah berkenalan sekian lama, timbul keakraban. Akhirnya mereka tukar kontak, tukar nomor WA. Jadi terjadi komunikasi yang intens hingga akhirnya terjalin hubungan semacam kekasih seperti itu. Jadi yang perempuan sudah menganggap yang laki-laki ini sebagai kekasihnya. Hingga akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Si perempuan ini kemudian melakukan foto tidak senonoh. Akhirnya apa? Ternyata oknum polisi yang ganteng tadi itu hanya akun palsu yang berusaha menipu korbannya. Dan tahu tidak apa dampak daripada ketika kita melakukan share video tersebut ke oknum? Dampaknya adalah ancaman bahwa video atau foto porno yang kita berikan kepadanya akan disebarluaskan kepada di sosial media maksudnya. Jadi ini akibat daripada salah dalam menggunakan HP atau sosial media. Nah, hal-hal seperti ini harusnya kita hindari. Akan tetapi ya, ketika sudah terlanjur hal ini terjadi pada diri Anda seharusnya tidak perlu panik ya. Tidak perlu panik. Ketika sudah terjadi, dia mengancam akan menyebarkan informasi pribadi Anda atau video Anda ke sosial media, Anda tidak perlu panik. Tidak perlu juga Anda memberikan informasi ini kepada siapapun, termasuk orang yang Anda percaya. Jadi Anda cukup menyimpan rapat-rapat. Jangan melayani ketika oknum tersebut berusaha mengancam. Cukup dengan memblokir nomor kontak orang yang mengancam-ngancam tersebut. Kemudian tutup akun sosial media. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Jadi berdoa juga perlu. Selain ikhtiar, yang pertama memblokir akun sosial media orang yang berusaha memeras, kemudian menghilangkan akun sosial media kita, dan selanjutnya berdoa kepada Allah. Jadi
tidak banyak yang bisa kita lakukan selama ini, mudah-mudahan juga bermanfaat. Tapi ada satu hal seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita tidak bisa meninggalkan sosial media saat bulan puasa, namun yakinlah bahwa dengan sosial media atau HP yang kita pegang, kita tetap bisa memegang kendali atau mendatangkan pahala dengan konten-konten kreatif. Karena sekarang banyak sekali aplikasi yang tersedia. Jadi kalau misalnya kita jago editing, jago video, ada aplikasi yang mendukung. Kalau misalnya kita suka untuk mengedit, misalnya ya kita membuat flyer selama bulan Ramadan, semisal jadwal imsakiyah, itu juga tidak masalah. Itu sangat bagus, kemudian kita share. Tentu itu lebih bermanfaat daripada kita memanfaatkan sosial media kita untuk hal-hal yang negatif. Jadi ada ChatGPT, itu kalau misalnya Anda pengen belajar juga bisa. Itu sangat mudah sekali dan hasilnya tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, itu jauh lebih bermanfaat. Apalagi momen di bulan Ramadan seperti saat ini, itu ada 1 bulan flyer bisa kita jadikan. Misalnya hadis 1, hadis 2, hadis 3 tentang puasa sampai Ramadan ke-30, atau fadilah puasa pertama, fadilah puasa hari kedua, fadilah puasa hari ketiga, dan lain sebagainya sampai fadilah puasa hari ke-30. Kemudian kita tambah jadwal imsakiyah. Tentu itu jauh lebih bermanfaat. Nampaknya simpel, tapi itu bermanfaat daripada kita sekedar upload video atau pamer hal-hal yang kurang bermanfaat lah ya. Misalnya kita memamerkan harta kekayaan kita di sosial media, itu juga tidak ada manfaatnya sama sekali, karena orang belum tentu suka dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian dampak buruknya lagi, itu juga bisa berakibat buruk, misalnya mengundang perampok untuk datang atau melakukan kejahatan terhadap Anda. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jadi mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.